Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan atau kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Puja dan puji hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekalipun kamu mati dalam keadaan tidak beragama Islam atau tidak beriman. Selanjutnya salawat dan kirimkan salam, tak lupa pula kita ajarkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, Pak Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kami sebagai khatib mengajak hadirin jemaah semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maksud takwa di sini adalah selalu berupaya dan berusaha meningkat, selalu berupaya dan berusaha melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan dan perbuatan yang kita lakukan. Yang mana dengan hal tersebut sehingga kita mendapat ketentraman dan kedamaian pada batin dan kehidupan kita. Dapat kita lihat pada saat sekarang ini di sekeliling kita sudah banyak orang-orang yang meninggal dunia, baik itu saudara ataupun kerabat kita. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal demikian mengenai hal kematian tersebut juga sudah dijelaskan oleh Allah dalam kitab Allah yang berbunyi yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an bahwasanya setiap yang bernyawa, makhluk yang diciptakannya baik itu manusia maupun hewan, asalkan dia mempunyai nyawa, maka mereka akan kembali kepada Tuhannya. Tetapi kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal tersebut disembunyikan oleh Allah dan hanya diketahui oleh Allah saja. Ya, untuk itu marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk menghadapi kematian tersebut. Jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Yang mana di sini kami akan membahas 3 hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Yang pertama yaitu hal yang harus kita lakukan yaitu beramal sebaik mungkin. Yang mana maksudnya di sini adalah kita itu harus memperbaiki segala amal ibadah kita, bukan dari segi sholat saja, tetapi banyak dari segi lainnya. Mungkin pada saat sekarang ini
mengerjakan segala macam sholat, tetapi sholatnya ini tidak betul dilakukannya. Mereka hanya melakukan untuk sebagai sudah sholat sudah, tapi tidak memperhatikan rukun-rukunnya, tidak melakukan dengan benar. Maka hal tersebut tentu tidak adalah sesuatu amal yang kurang baik kita lakukan, dan hal tersebut tentu dinilai kurang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi jemaah hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Jadi seperti apa amal yang baik ini? Jadi salah satu indikatornya adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara terus-menerus atau dengan konsisten dan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan dan perilakunya, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang mana sama-sama kita ketahui mengenai hal ini adalah amal yang kita lakukan yang disebut dengan amal jadah. Jadi amal jadah ini adalah amal yang kita lakukan pada kehidupan dunia ini dan terus pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan atau mengerjakan amal jadah ini. Semisalkan nanti kita menjadi orang kaya atau mendapatkan harta yang lebih yang diberikan atau dititipkan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita lupa untuk membangun sebuah rumah Allah yang punya masjid di tengah-tengah keramaian atau di sebuah pedesaan. Yang mana juga masjid tersebut dipakai oleh masyarakat setempat dan dimanfaatkan, maka amal atau pahala yang kita dapatkan itu akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada di dunia ini. Jadi seperti itulah salah satu contoh bentuk dari amal jadah tersebut, dan masih banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan amal jadah ini. Seperti sekarang ini contohnya seperti kita mengajarkan atau memberi ilmu kepada seseorang, tetapi itu adalah ilmu yang baik, maka jika orang tersebut mengamalkan ilmu yang kita berikan tersebut dan dia memberikan pula kepada orang lain, maka pahala yang kita dapatkan itu tidak akan putus-putus akibat kita mengajarkan ilmu yang baik itu kepada saudara kita tadi. Jadi untuk poin yang ketiga yaitu berdoa agar diberikan husnul khatimah. Yang mana maksudnya di sini adalah husnul khatimah ini adalah mati dalam keadaan baik atau dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita lupa setiap kita melakukan amal ibadah seperti sholat atau lain sebagainya, janganlah kita lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan atau dia dicabut dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Yang mana jika kita mendapatkan husnul khatimah ini sudah bisa pastikan bahwa kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita dan mendapatkan yang namanya husnul khatimah tersebut. Barakallahu lakum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tiwalatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Mustafa Tito, NIM 21201227, akan melanjutkan mengenai pembacaan mukadimah, 5 mukadimah yang telah dibacakan pada saat khutbah tadi, yang mana tadi sudah disampaikan 2 mukadimah pada saat khutbah, dan di sini saya akan melanjutkan 3 mukadimah lagi. Yang pertama yaitu Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kedua, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang ketiga yaitu alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sekian pembacaan mukadimah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.